Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 25 ayat yang pertama sampai 34. Demikian firman Tuhan. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letush, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia di dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya, Kedar, Adbeel, Mipsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu, ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu
mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu, ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan ini?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Dia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian. Terima kasih, Bu Darliana. Kita akan lanjutkan ke bacaan yang berikutnya. Dari perjanjian baru, silakan Bu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 18. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu
dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Itu Demikian cukup firman. besar, Pak. Ya, terima kasih. Oke, kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini dengan judul Edomit, itu kesempatan yang hilang. Akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Paul. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Kalau Anda sungguh-sungguh menantikan Tuhan dengan tulus hati dan amatin, saudara ya, setiap firman Tuhan itu. Dengarkan baik-baik ya. Serius, saudara ya. Banyak orang menyepelekan ketika dia dengar firman Tuhan, gampang, nanti kan ada kesempatan lagi. Nanti kan bisa kesempatan. Oh enggak, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Kesempatan itu tidak selalu datang 2 kali, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Kalau Anda sudah dengar firman Tuhan, cepetan, saudara ya. Cepetan lakukan. Ya, ada Raja Hizkia itu ya, saudara ya, datang sama Nabi Yesaya, siapa itu, saudara, sama sebentar ya, ada satu raja Israel yang datang sama Nabi, suruh mukul panahnya suruh mukul anak panah, saudara ya. Lalu dia cuma mukul 3 kali. Wah, ini Nabi ini ngamuk. Sampai, saudara ya, ingat nggak? Jangan lupa tuh ya, saya tiba-tiba terlintas. Kenapa kamu nggak pukul sekalian yang banyak, sehingga kamu nggak lihat orang-orang ini lagi? Dia bilang begitu, saudara ya.
Aduh, kamu ini. Nah, itu saudara ya, seringkali meremehkan, saudara ya. Saudara, dalam hidup saya banyak sekali mendapat kesempatan. Ya, saya banyak mendapat kesempatan, saudara. Banyak sekali kesempatan, dan saya bisa ulangi. Salah saya ulangi lagi, salah saya ulangi. Ya, saudara ya, untuk memperbaikinya. Tetapi ada beberapa kesempatan yang saya hanya punya sekali, saudara. Yang setelah itu lewat ya sudah, dan saya hanya bisa menyesalinya, ya kan? Nah, untungnya setiap ada kesempatan yang cuma sekali itu, saya tidak pernah lewatkan. Satu, kesempatan ketika saya lahir baru. Dua, kesempatan ketika saya bertobat. Ya, itu kan kesempatan kedua buat saya. Tapi sekali seumur hidup, sekali lagi nggak akan ada, saudara. Percaya saya ya. Makanya itu para mualaf banyak yang mati ya. Para mualaf yang kembali kepada Yesus itu banyak yang mati, saudara ya. Saudara ngamatin nggak? Kalau saya emang ngamatin ya. Karena ada banyak orang tidak bisa mendapat kesempatan kedua untuk hidup di dalamnya. Saya termasuk yang mendapat kesempatan kedua untuk mendapatnya, dan saya jalani dengan tanggung jawab. Ada kesempatan memelihara orang tua. Ya, wah saya puas, saudara ya. Kami puas memelihara orang tua. Itu nggak akan datang kedua kali lagi. Kalau sudah meninggal, kamu nggak akan dapat kesempatan lagi, saudara. Ada kesempatan untuk merawat anak. Kamu nggak bisa dapat kesempatan lagi, saudara, untuk merawat anakmu. Kalau sudah besar, kamu suruh ngulangin lagi, nggak bisa. Jadi kalau anakmu dari besar tiba-tiba dia brutal, ya sudah. Itu nggak bisa diulangi lagi. Dan banyak orang berpikir, nanti ada kesempatan lagi, masih panjang, masih jauh. Hari ini, saudara, hari ini, selalu, ya kalau saya berantem sama anak itu ya, berantemnya apa, saudara? Karena banyak orang, seperti anak, contohnya seperti orang-orang lain, seperti yang lalai, nggak disiplin. Nah, kita saling mengingatkan, ayo, ayo, ayo. Itu, saudara ya. Kita mengingatkan. Nah, kita berantemnya begitu, bukan berantem yang nggak produktif. Kita kalau berantem produktif, saudara ya. Jangan bertengkar yang tidak produktif. Ya, bertengkar yang tidak produktif itu ya. Banyak, aduh, yang orang kanggo, saudara, gosip. Ya kan? Apalagi bertengkar yang tidak produktif itu ya. Ya, gosip itu ya, saudara ya. Gosip itu bertengkar yang tidak produktif. Tapi bertengkarlah untuk hal yang produktif, saudara. Tidak apa, kamu ingatkan suamimu, ayo kamu jangan lalai, ayo kamu jangan lalai. Begitu, kalau saya mengingatkan, rajin mengingatkan untuk jangan lalai di dalam prinsip-prinsip kehidupan. Karena saya sangat, ini ya saudara ya, saya sangat hati-hati sekali. Sebab saya belajar, dan saya ngajari Anda sekarang, bahwa ada banyak prinsip-prinsip kehidupan yang kamu tidak boleh sepelekan. Ya, seperti Abraham menikahi Hagar, menghamili Hagar, yang ngambil Hagar. Itu kamu tidak bisa perbaiki lagi, saudara. Bahkan Hagarnya diusir pun supaya mati kan. Nyatanya nggak mati kan. Ismailnya nggak mati kan. Kemudian Esau, ya, dia pikir cuma semangkuk kacang merah, tapi dia ngucap, ya kan, tukar aja, nggak apa-apa. Dia menyepelekan, dia pikir sumpahnya itu main-main, saudara. Ada banyak sekali kesempatan yang kamu sia-siakan karena kamu meremehkan setiap setiap detil kehidupan. Artinya apa? Tidak amanah. Bukan kamu tidak jujur, bukan kamu tidak baik, bukan, saudara. Ya, bukan kamu tidak berkualitas, bukan. Tapi karena kamu meremehkan, ya. Ada banyak kesempatan, ya, untuk misalnya nih, waktu Anda ngelamar kerjaan, ya. Ketika ngelamar kerjaan, ya, Anda kirimlah yang banyak surat kalau ngelamar kerjaan, jangan cuma satu dua. Saya kalau sekali ngelamar kerjaan, saya kirim 20 minimum, saudara ya. Saya pasti kirim 20. Dari 20 itu nanti yang dipanggil cuma 5, saudara. Lalu dari 5 itu, maka nanti ada 3, ya. Dan 2 yang jadi pilihan biasanya. Lalu saya pilih salah satu. Biasanya begitu ya. Tapi banyak orang cuma kirim 1.
setahun, ya nunggu setahun lagi kirim. Akhirnya di 10 tahun nggak dapat kerjaan. Lewat umurnya. Makin tua, kamu makin susah cari kerjaan. Kamu nganggur makin lama, kamu makin susah cari kerjaan. Itu kesempatan, saudara ya. Ada orang sudah dikasih pekerjaan, kayak saya kan, sudah bekerja karirnya bagus, saudara. Tapi saya punya kesombongan di situ. Apakah saya orang tidak baik? Saya baik, saudara. Ya, waktu saya bekerja itu, saya orang yang sangat teliti, sangat hati-hati, ya, dan saya tetap diandalkan. Tetapi ada kesombongan di hati. Sehingga kesombongan itu membuat saya, saudara, mudah berpindah kerja. Nah, akhirnya ketika saya sudah sampai puncak, saya kudu ngulangi lagi, saudara. Nanti naik puncak lagi, saya ngulangi lagi. Akhirnya saya banyak membuang kesempatan, tapi untung kesempatan itu selalu datang. Kenapa? Karena setiap kali saya keluar dari kerjaan, selalu saya kerjakan yang terbaik. Hari terakhir saya bekerja, saya masih ngajari pengganti saya, atau saya ngajari atasan saya, atau seseorang, nanti kalau terjadi ini, dan bahkan ketika saya di rumah, kamu bisa telepon saya kalau ada masalah ya. Coba, saudara. Makanya saya mudah dapat kerjaan. Itu kalau orang Buddha bilang karma. Kalau saya bilang, orang baik, orang yang seperti itu, Anda kan ketemu orang yang begitu lagi. Ya, Anda kan karena Anda memberi kemudahan bagi orang, maka Anda kan dipermudah jalan hidupmu, saudara. Seperti saya, ya. Karena saya mempermudah, saya tidak kalau ada yang bisa dipermudah, tidak akan saya persulit, saudara. Tapi ada orang yang kalau ada yang bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Orang itu juga akan mendapat kesulitan dari orang lain. Ya. Suatu ketika, saudara, ya, saya mau pindah KTP, saudara ya. Saya mau pindah KTP karena saya baru datang di itu. Orang ini nggak mau kasih KTP waktu saya masuk Salatiga itu nggak mau kasih KTP. Saya bilang, Pak, saya ini mahasiswa, tapi saya sudah tarik semua dari Jakarta, Pak. Lalu orang ini Pak RT-nya nggak mau kasih pindah saya KTP, saudara ya. Alasannya macam-macam pokoknya. Saya datang sampai hampir setahun, saudara ya. Sampai hampir setahun, akhirnya saya pergi langsung lobby ke Pak RW-nya. Pak RW-nya bilang, aduh, kok dipersulit amat. Akhirnya Pak RW-nya kasih rekomendasi tanpa melalui RT dan langsung ke lurahnya. Lurahnya kenal semua. Nah, kebetulan saya suka, kalau saya dimintai sumbangan di situ, saya tuh gampang, saudara ya. Saya kan orangnya tidak suka mempersulit. Jadi kalau dimintai sumbangan, saya selalu gampang kasih aja. Sehingga Pak RW-nya itu sama saya baik. Setiap kali pertemuan saya pasti datang. Tapi RT-nya ini kayak benci banget sama saya, saudara ya. Benci banget sama saya. Mungkin sinis banget ya. Ada saya tunjuk, Pak, saya kuliah di sini, Pak. Ini kartu mahasiswa saya. Ya, dan ini saya kontak, saya punya anak. Dan saya juga full time di gereja. Saya bilang begitu kan. Malah dia menghina-hina gembala sidang saya ya. Saya sampai bilang, saya sampai gedek-gedek ya. Ini orang. Ya udah saya diem. Saya bisa naik. Nah, ketika berapa tahun kemudian saya pindah, saudara. Saya harus pindah. Jadi saya bilang, saya minta surat pindah. Dia nggak mau kasih, saudara. Motong sampai 10 tahun kemudian, saudara ya. 5 tahun kemudian. Orang udah cenap-cenap, saudara ya. Saya cuma masih jadi RT, tapi sudah kena cancer ini ya, cancer. Dalam hati saya, rasain. Mempersulit saya, kamu. Ya kan, orang-orang kan begitu kan. Dulu saya bertobat, saya masih brutal, saudara ya. Waktu itu saya masih brutalnya, saudara. Saya bilang, terus setahun kemudian saya sudah bertobat, saya datang lagi ke situ, saudara ya. Orangnya sudah koma, sudah ini. Nggak mau kasih lagi, saudara. Istrinya pun sama saya galak, diusir saya, saudara ya. Saya bilang, Bu, itu haknya saya sebagai warga negara. Ya tetap saya ngomongnya baik, saudara ya. Lalu saya pergi ke lurah pun nggak bisa, aturannya sudah berubah, udah nggak bisa lagi, saudara ya. Karena sudah elektronik semua kan. Saudara, waktu itu saya sudah di dalam Tuhan ya, saudara ya. Orang ini berusaha mempersulit saya, berusaha ngerepotin saya, keluarganya dia satu keluarga, saudara, si RT ini. Ya akhirnya apa, saudara? Ya TV One datangnya ke situ, saudara. Tuhan baik ya, saudara ya. Di tengah kesialan saya lagi jengkel ngurus KTP. Kayak lama aja situ ya TV One datangnya ke sana. Iya kan? Yang sudah 10 tahun saya tinggalkan. Karena datangnya ke situ. Ya kan? Nah, ya datangnya ke sinode saya juga, saudara ya. Sehingga TV One tahu saya pendeta dari gereja itu. Nah, juga
si katanya ini, wah itu ribut gegeran di itu ya, Anda lihat waktu di TV itu ya, sampai berantem tuh TV-nya sama penduduk itu ya, diusir-usir sampai Tuhan baik ya saudara ya, Tuhan baik lah. Jadi karena segala sesuatu yang kelihatannya dipersulit dalam hidup saya saudara ya, seharusnya dia punya kesempatan untuk mempermudah saya, sehingga dia tidak perlu dipersulit kan, istrinya ini kan udah meninggal ya, artinya udah meninggal sekarang saya dengar ya saudara ya, udah meninggal. Ya udah rasain lah kamu diruwetin sama TV One. Salah sendiri kamu persulit saya. Kan gitu saudara ya. Itu tapi itu beneran ya. Orang-orang yang mempersulit hidup saya, hidupnya ruwet tuh saudara, beneran ya. Anda ingat ya satu-satu itu ya. Nah, ya kan, orang-orang yang mempersulit hidup saya itu hidupnya ikut ruwet ya, ikut ruwet pokoknya. Ya sembuh kenapa saudara? Karena saya tidak pernah persulit hidupnya orang saudara ya. Simple. Saya tidak suka berintrik, saya tidak suka berpolitik praktis di perusahaan, di kantor, dari dulu saya nggak suka, saudara ya. Saya suka, makanya saya bilang, para pengurus jangan berintrik. Pokoknya open saja semua. Ya, saya bukan musuhmu. Ya, saya juga bukan orang yang rewel, bukan orang yang bawel, nggak kayak Bulianti, bawelnya minta ampun itu. Lalu kamu Bulianti, bawelnya minta ampun. Saya bukan kayak Bulianti, saya orangnya gampang. Easy going. Tapi kalau saya sudah mau, jangan berintrik dengan saya. Open saja, saudara ya. Karena tujuannya saya cuma buat saya bertanggung jawab ke masyarakat. Ya, jadi jangan berintrik dengan saya. Jangan ruwet sama saya. Karena Jehovah Sebaot yang menjaga saya, saudara. Serius, saudara ya. Dan saya habis-habisan buat komunitas ini. Nah, kita balik, saudara ya. Mengapa ada banyak Anda lewatkan kesempatan? Ya, mengapa ada banyak sekali kesempatan? Rata-rata, saudara, semua kesempatan itu hilang. Rata-rata gara-gara meremehkan. Kenapa meremehkan? Karena ada kesombongan. Ah, gampang, nanti kan, gampang. Itu loh ya. Ngeremehkan itu kan sebenarnya karena kamu sombong, kamu pikir, gampang. Ya, gampang. Enggak gampang, saudara. Ada pertanggungjawaban dalam hidupmu, ya, dan hidupmu itu kalau tidak harus dipertanggungjawabkan kepada semesta alam ini. Karena kita bagian dari semesta alam. Makanya orang-orang yang suka meremehkan, ya, maka dia banyak ketinggalan, saudara. Orang Indonesia itu ya rata-rata ya orang ASEAN ya, saya cerita bukan orang Asia ya, orang Cina enggak. Saya kalau orang sama orang Cina saya suka pusing ke pontal-pontal ya. Nah, kalau Anda urusan sama orang Singapura juga mereka suka marah. Kamu jangan meremehkan yang seperti ini. Ya, kemudian Anda datang sama orang Jerman itu, Pak Awe itu, wah, sewot saudara kalau ada sesuatu yang kamu sepelekan begitu ya, kelihatannya cuma sepele ya, wah, saya ngamuk tuh Pak Awe saudara. Serius orang Jerman itu kalau udah bilang alles in Ordnung, berarti benar-benar terkendali saudara. Hati-hati saudara, Anda nggak boleh geser jadwal, nggak boleh geser jadwalnya dia, nggak boleh, wah saya ngamuk saudara, dia itu. Ya, suatu ketika saya di Jerman, di Berlin itu sama Pak Awe itu ya, saya tidak meremehkan dia, janjiannya nggak jelas kok saya bilang ya. Jadi saya rubah, saya rubah supaya saya bisa antar Pak Awe pulang. Orang yang ngamuk saudara ya, orang yang di Jerman itu teman saya itu ya, saya bilang saya tidak meremehkan kamu loh. Kita janjiannya nggak fix loh kemarin. Terus ya nggak bisa begitu karena udah dijelasin, oke deh. Akhirnya Pak Awe pulang naik kereta ngalah Pak Awe-nya saudara ya. Padahal waktu itu Pak Awe baru sembuh dari sakit ya saudara. Jadi saya nggak tega mau suruh pulang sendiri. Mau saya antar. Tapi ngamuk saudara ya. Ya itu biasa. Jadi saya juga tidak tersinggung dengan dia. Dia juga sudah punya kepentingan dengan orang yang kita baptis, yang kita layani. Saya juga punya tanggung jawab. Saya harus bawa pulang Pak Awe dengan selamat karena baru sembuh dari sakit saudara ya. Wah, jadinya tapi orang Jerman ini nggak mau terima, dia ngamuk bener, yang ngoceh-ngoceh dia panjang lebar, saudara. Nggak bisa, kalau saya tenang, ya kan? Karena saya tidak, dia bukan musuh saya, dan saya tidak pernah menganggap dia musuh, dia hanya kesalahpahaman, ya kan? Nggak perlu dimasukkan hati. Sudah selesai, ya udah baik lagi. Lah pasti tadi kamu ini, ya karena kita nggak jelas, dan saya punya tanggung jawab.
Sekarang ya udah kita cari solusinya tadi. Kamu kalau begitu, kamu tenang. Saya pasti cari solusi. Saya bukan orang yang terus masa bodoh. Ada orang yang terus masa bodoh, bukan urusan gua. Saya bukan orang yang masa bodoh, bukan urusan saya. Nggak pernah saya. Seumur hidup saya tidak pernah, oh masa bodoh bukan urusan saya. Bahkan musuh saya pun saya perhatikan, saudara ya. Sudah saya buktikan kepada Anda. Meremehkan. Kamu akan banyak sekali kesempatan yang hilang dalam hidupmu. Kalau kamu meremehkan. Ya, meremehkan bangun pagi, meremehkan olahraga, meremehkan makan sehat, meremehkan persahabatan, meremehkan duduk nonton sama anakmu, saudara. Aduh, ya kan? Kita orang tua kan paling males nonton film kartun kan, animasi sama anak-anak kan. Kalau Anda nggak kalau Pak Abraham Prasetyo ini hobi anime ya susah ya, pasti duduk nongkrongin. Saya nggak suka animasi dari dulu, saudara ya. Dari dulu saya nggak suka film animasi memang ya. Saya lihat teman-teman itu juga banyak yang nggak mau duduk, wah teman aku juga nggak mau nonton. Kalau saya tak tongkrongin, anak saya suka film apa, walaupun saya nggak suka, tak tongkrongin, saudara. Saya ikut nonton, nonton bioskop. Saya nonton film kartun di bioskop itu paling sebel, saudara. Saya bilang, sekarang anaknya sudah besar ya. Saya bilang, nonton film kartun kok di bioskop, nonton bioskop itu nonton film action yang jublong-jublong itu loh baru keren. Atau film 3 dimensi. Nonton film kartun di rumah saja, TV kita besar, saya bilang. Karena udah besar, tapi waktu kecil ya kita turutin. Dia suka nonton film kartun, kita temenin, saudara. Ya nggak apa-apa. Kesempatan, kamu suka yang dia suka. Kamu nggak boleh remehkan. Meremehkan, kamu berdoa untuk jodohmu. Jangan remehkan. Ada banyak sekali yang jangan kamu remehkan. Easy going, tapi bukan meremehkan. Artinya kamu ingat, kamu catat. Bagaimana Pak supaya jangan meremehkan? Hatimu jangan sombong. Karena hatimu sombong, ya, nanti kan saya bisa begini, nanti kan saya sanggup. Enggak, kamu tidak sanggup, saudara. Kamu tidak sanggup mengulang. Jadi sebaiknya hidupmu rendah hati. Dari kerendahan hati itu, maka tidak akan ada niatan untuk meremehkan. Sifat meremehkan itu selalu datang dari hati yang sombong, saudara. Percaya saya. Ya, karena kamu terbiasa, gampang nanti kan gini, dan kamu pikir, ya orang udah ngerteni saya. Nggak bisa, saudara. Ya, ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kayak saya ini, saya teriak-teriak cari dana, saya ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Saya nggak bisa meremehkan, saudara. Dana yang terkumpul di sini, saya harus benar-benar tahu itu buat apa. Ya, bukan masalah saya bawel, enggak, saya tidak sebawel Bulianti. Saya cuma butuh kamu kasih laporannya, ya, biar masyarakat yang menilai kamu, bukan saya. Ya, saya bolak-balik selalu bilang sama pengurus ya, saudara ya. Ini kita ada 4 yayasan, masing-masing punya dana ratusan juta. Kamu pelayanan di sini, kalian semua pelayanan di komunitas kita, nggak perlu jualan martabak, nggak perlu jualan kaos, nggak perlu cari dana. Kita dari YouTube dana melimpah, saudara. Kita mau bikin proyek apa, pasti ada dananya. Nggak sampai kalian itu disuruh jualan martabak, jualan resoles, jualan kaos, jualan stiker, nggak perlu, saudara. Ya, kalau saya jualan stiker, tujuannya buat public relasinya saya, ya saudara, ya buat promosi, buat seneng-seneng kita punya komunitas kaos, ya topi, bukan buat cari dana, ya buku Pak Topi pun kita, ya 400 juta bukan jualan kaos, saudara, ya hampir 400-300 lebih ya. Bukan, penjualan dari kaos cuma 8 juta saja, itu saya kasihkan semua ya ke Pak Toping dulu ya. Penjualan kaos, muk, segala macam 8 juta rupiah itu saya kasihkan semua ke Pak Toping. Untuk cetak, bukan Pak Toping, untuk cetak buku Pak Toping. Tapi bukan dari itu cuma 8 juta, saudara. Yang 300 juta lebih dari YouTube. Ya. Jadi Anda pelayanan di sini adalah suatu kesempatan, Anda bisa melakukan sesuatu yang besar, tanpa Anda harus rekelan cari duitnya. Cari duit di mana ya? Oh, ini jualan ini ya. Oh, saya tak jualan rongsokan. Oh, saya tak. Dulu saya mau melayani 2010, saudara ya. Saya mau pelayanan. Saya jualan ini, jualan itu. Saya ketipu apa. Akhirnya duitnya yayasan ke bawah, saudara ya. Sekarang nggak perlu. Ya. Tetapi ini kesempatan yang Anda tidak bisa ulangi lagi. Dapur umum, ya, kamu punya kesempatan untuk kasih makan orang tanpa kamu kudu kerekelan cari duit lagi kan buat kasih makan orang, kan duitnya sudah ada, ya, yang penginjilan, ya kan, yang
semua proyek-proyek kita, nggak ada yang perlu kamu cari-cari dana lagi. Duitnya sudah ada, tinggal jalan. Jangan kamu remehkan, belum tentu di tempat lain. Ya, mungkin Anda gabung dengan komunitas lain, 1000 komunitas mungkin hanya di sini, saudara. Di Indonesia, kamu kalau mau bikin proyek nggak perlu cari dana dulu. Ya, ya mungkin kalau Anda temukan lain ya boleh, saudara ya, coba saja. Tapi jangan meremehkan. Ya, karena kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Syaratnya cuma satu, kamu jangan meremehkan laporan keuangan. Ya kan? Syaratnya cuma satu, jangan remehkan laporan keuangan. Karena masyarakat bertanya dan kita dipercaya karena laporan keuangannya jelas. Jangan meremehkan juga. Simple, meremehkan. Timbulnya dari apa, saudara, dari kesombongan. Ya, kamu pikir karena kamu komunitas ini bisa besar kan? Apakah karena Paul? Bukan juga. Karena kita semua. Tidak ada satupun yang bisa mencuri. Bahwa ini gara-gara saya nih. Oh, nggak bisa, saudara. Ya, saudara ya, nggak ada. Sudah saya tunjukkan bolak-balik. Tanpa saya pun kamu bisa besar. Tanpa kamu pun kita bisa besar. Kita bisa besar karena Tuhan Yesus merestui, meridoi, menyertai apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan nggak menyertai, Anda lihat itu lain, saudara. Kumpulin duit semua, bubar semua, akhirnya nggak karu-karuan, porak-porak Anda duitnya kemana-mana, nggak karuan, nggak jadi project, nggak jadi apa, duitnya nggak karu-karuan. Tempat kita kalau ngumpulin duit selalu ada. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Jangan kamu remehkan. Apapun dalam hidupmu, jangan kamu remehkan. Apapun. Kalau ini saya cerita tentang yayasan. Ya. Tapi apapun, saudara, dalam hidupmu, jangan pernah kamu remehkan. Serius, saudara. Saya bisa ngamuk. Kalau di yayasan kamu bisa meremehkan masalah uang, saya bisa ngamuk, saudara. Serius. Ya. Kenapa? Itu saya tunjukkan kepada masyarakat bahwa saya serius. Saya, mumpung bukan duitnya Paulu ini, kan bukan duitnya saya, kenapa saya pusing-pusing? Oh, enggak, saudara. Saya tanggung jawab, saudara, nggak main-main. Ini bukan masalah, bukan duitnya saya. Justru karena saya teriak-teriak tanggung jawab, makanya saya ngamuk. Bukan duitnya saya juga nggak rugi apa-apa, saudara. Ya kan? Ya saya nyumbang tiap bulan 6 juta, 7 juta ya ke yayasan-yayasan ini, saudara ya. Tetapi ada yang lebih besar sumbangan-sumbangan yang lain. Ya kan? Ada banyak stakeholder dalam urus kita. Itu yang harus saya hargai, harus saya respect semua donasimu, ya semua kepercayaanmu kepada komunitas ini saya respect. Demikian juga Anda, saudara, dalam hidup Anda. Di sini kamu tak ajari bagaimana kamu jangan meremehkan orang lain, jangan meremehkan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Jangan pernah sia-siakan, saudara. Tidak, belum tentu ada kesempatan kedua buat kamu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.